Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metabolit sekunder tanin. Pengertian tanin. Tanin merupakan komponen zat organik derivat polimer glikosida yang terdapat dalam bermacam-macam tumbuhan, terutama tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Monomer tanin adalah digalik acid dan diglukosa. Ekstrak tanin terdiri dari campuran senyawa polifenol yang sangat kompleks dan biasanya tergabung dengan karbohidrat rendah. Tanin secara ilmiah didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang mempunyai berat molekul tinggi dan mempunyai gugus hidroksil dan gugus lainnya atau seperti karboksil, sehingga dapat membentuk kompleks dengan protein dan makro molekul lainnya di bawah kondisi lingkungan tertentu. Sifat kimia tanin. 1. Merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. 2. Tanin dapat didefinisikan dengan kromatografi. 3. Senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi astringensia, antiseptik, dan pemberi warna. Kegunaan tanin. 1. Sebagai pelindung pada tumbuhan. Pada saat masa pertumbuhan bagian tertentu pada tanaman, misalnya buah yang belum matang, pada saat matang tanamannya hilang. 2. Sebagai anti hama. 3. Digunakan dalam proses metabolisme pada bagian tertentu tanaman. 4. Efek terapinya sebagai astringensia pada jaringan hidup, misalnya pada kulit. 5. Efek terapi yang lain sebagai antiseptik. 6. Sebagai pengawet dan penyamak kulit. 7. Regenesia di laboratorium untuk deteksi gelatin, protein, dan alkolit. 8. Sebagai antidotum atau keracunan alkolit dengan cara mengeluarkan asam lemak yang tidak larut. Klasifikasi senyawa tanin. Senyawa tanin dibagi menjadi dua, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin yang terkondensasi. 1. Tanin terhidrolisis. Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dan dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu, tanin ini dapat terhidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh jenis tanin ini adalah glatonin, yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam gelat. 2. Tanin terkondensasi. Tanin jenis ini biasanya tidak dapat terhidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Oleh karena adanya gugus fenol, maka tanin akan dapat terkondensasi dengan formaldehida. Tanin terkondensasi sangat reaktif terhadap formaldehida dan mampu membentuk produk kondensasi. Tanin terkondensasi merupakan senyawa tidak berwarna yang terdapat pada seluruh tumbuhan, tetapi terutama pada tumbuhan berkayu. Tanin terkondensasi telah banyak ditemukan dalam tumbuhan paku-pakuan. Nama lain dari tanin ini adalah proanthocyanidin. Proanthocyanidin merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan melalui C8 dan C4. Salah satu contohnya adalah sorghum prosinidin. Senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epicetecin dan catechin. Manfaat senyawa tanin.
Tanin diketahui dapat digunakan sebagai antivirus, antibakteri, dan antitumor. Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astringent, antidiare, antibakteri, dan antioksidan. Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks, mulai dari pengendap protein hingga penghelat logam. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis. Di dalam tumbuhan, letak tanin terpisah dari protein dan enzim sitoplasma. Tetapi bila jaringan rusak, misalnya bila hewan memakannya, maka reaksi penyamakan dapat terjadi. Reaksi ini menyebabkan protein lebih sukar dicapai oleh cairan pencernaan hewan. Fungsi tanin pada tumbuhan biasanya sebagai senjata pertahanan untuk menghindari terjadinya overgrazing oleh hewan rumanesia dan menghindari diri dari serangga. Sebagai penyamak kulit, bahan untuk pembuatan tinta, sebagai reagen untuk deteksi gelatin, protein, alkaloid, sebagai antidotum keracunan alkaloid, sebagai antiinflamasi saluran pencernaan bagian atas, obat diare karena inflamasi saluran gastrointestinal, dan sebagai otot topikal.